Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga beserta sahabat beliau sekalian. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Berhubung kita sudah berada pada nisfu yang kedua dari bulan Zulqa'dah, dan insyaallah hanya tersisa 2 pertemuan ke depan, sebab yang ketiganya sudah malam Idul Adha. Maka sesuai dengan pesan Ali bin Abi Thalib bahwa ilmu yang paling utama adalah ilmu yang sesuai dengan kebutuhan di waktu tersebut. Afdalul ilmi ilmul hal, ilmu yang paling utama adalah ilmu yang sesuai dengan keadaan. Makanya jemaah haji tidak dibimbing manasik ketika setor BPIH, tetapi dibimbing ibadah haji tentang rukun, wajib, sunat dan segala prakteknya itu sekitar 2 bulan menjelang berangkat. Yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama itu biasanya setelah Hari Raya Idul Fitri, tetapi dulunya sebelum Ramadan dimulai oleh lembaga-lembaga swasta, pimpinan-pimpinan pengajian KBIH sebelum Ramadan. Maka tentu saja bagi kita ada satu hal yang menarik, yaitu pelaksanaan kurban, karena bersamaan dengan pelaksanaan ibadah haji, semangat berkurban itu sudah tinggi. Sudah, tetapi jangankan untuk maksimal, ideal pun belum. Kau untuk mengetahuinya, di cat masjid ini tahun lalu berapa ekor kurban? 14 ekor sapi, kambing 14 ekor sapi, supaya jangan salah kalkulasi. 14 kali 7 98. Ada berapa kakak di cat masjid? 1000 kakak. 1000 kakak, idealnya ada sekitar 1000 ekor kambing kurban. Idealnya 1000 ekor kambing kurban, atau 70 ekor kambing dengan 70 ekor sapi dengan 30 ekor kambing. Itu bila hitungannya satu keluarga satu kurban. Oke lah, kita umpamakan di cat masjid masih ada warga prasejahtera yang di bawah garis kemiskinan sekitar 50% wajib beri hak. Karena kalau lebih besar lagi itu pelecehan untuk cat masjid. 15%. Maka oke lah,
70 ekor sapi, itu saja 70 ekor sapi dikali dengan 7 itu mungkin sekitar mendekati angkanya. Tapi ternyata tidak mencapai, hanya 100 ekor saja. Jadi itu menunjukkan walaupun semangat sudah tinggi, jangankan maksimal, ideal pun belum. Maka idealnya itu jumlah kurban sesuai dengan jumlah kakah. Karena walaupun kita akumulasi ada saudara-saudara kita yang miskin yang tidak mampu berkurban, tentu ada yang kaya, yang satu keluarga sanggup berkurban sesuai dengan jumlah jiwa. Umpamanya saya dengan seorang istri dan 4 orang anak berenam, ada kemudahan Allah berikan, tentu saja ada 6 ekor kambing dalam keluarga-keluarga tertentu. Tapi kita berhusnuzan bahwa jumlah yang tadi disebutkan itu yang disembelih di jot masjid. Tidak tertutup kemungkinan bahwa sebagian saudara-saudara kita ini melaksanakan kurbannya di tempat-tempat yang lain, di kampung ataupun di daerah-daerah yang membutuhkan, atau justru di luar negeri seperti dulunya Palestina bermasalah, Suriah bermasalah, kita kirimkan kurban ke sana. Tidak menutup kemungkinan tersebut. Kita berhusnuzan. Nah, yang jadi masalah semangat yang tinggi ternyata belum dibarengi dengan pemahaman yang memadai. Dan itu yang kita ulang-ulang setiap menjelang Idul Adha. Dan saya sudah sangat lama meminta kepada kawan-kawan yang bertugas di Dinas Syariat Islam, di Kementerian Agama dan juga di MPU, kenapa tidak menjelang ibadat-ibadat khusus itu khatib, penceramah, ustadz pengajian diajak untuk mensosialisasikan kembali secara jujur, makna secara jujur sesuai dengan yang tertera di referensi, bukan sesuai dengan yang dipraktekkan dalam tradisi. Karena kalau hanya mengikuti tradisi, itu bukan tugas MPU, itu tugas MAA, Majelis Adat Aceh, mempertahankan tradisi yang ada. Sedangkan tugas MPU menawarkan alternatif yang lebih baik. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Hendaklah ada di kalangan kalian satu golongan umat yad'una, yang mereka ini mengajak kemana? Ilal khairi, kepada sesuatu yang lebih baik, bukan kepada yang baik. Kalau masih ada yang lebih baik, ajak dulu, dengan catatan bahwa yang lebih baik ini baik secara teori, belum tentu lebih baik saat dipraktekkan. Maka kebaikan itu tidak boleh dipaksakan, dia dicontohkan, dimulai perlahan-lahan baru diikuti, maka ada keteladanan. Oleh karena itu dakwah Rasulullah itu tidak dimulai dengan perintah. Dakwah Rasulullah itu dimulai dengan keteladanan. Idza amara bi syai'in bada'a bihi bi nafsihi. Nabi bila menyuruh sesuatu, beliau yang memulai pertama kali. Sedangkan kita menyuruh paling semangat, memulai paling telat. Ini perbedaan dengan kita. Maka kebaikan itu dimulai dengan keteladanan. Jadi kita masuk dalam kajian tentang bab kurban. Kurban ini, bismillahirrahmanirrahim, yusannu mutaakkidan li hurrin qadirin, disunnatkan dalam hukum sunnat muakkad kepada setiap orang yang merdeka, yang mampu. Batas kemampuan itu adalah dihitung pada malam hari raya. Jadi bukan dihitung sekarang, dihitung di malam hari raya. Lebih dari kebutuhan diri dan keluarganya selama 4 hari berturut-turut. Idul Adha dengan 4 hari tasyrik masih cukup untuk membeli seekor kambing. Maka sunnat muakkad kepada orang tersebut untuk berkorban. Sedangkan Imam Hanafi katakan wajib. Kenapa wajib?
karena beliau melihat hadis Nabi, man kana lahu sa'atun falam yudahhi fala yaqrubanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kelapangan tetapi dia tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat solat kami ini. Apa ijtihad beliau? Istidlal beliau, solat berjamaah itu fardu kifayah, tapi gara-gara ada orang yang tidak mau berkorban, dilarang melaksanakan fardu kifayah, maka tentu saja hukum korban lebih tinggi daripada hukum salat berjamaah. Maka beliau menyatakan ancaman seperti ini sepatutnya hukum berkorban adalah wajib. Tapi dengan catatan bahwa dalam mazhab Imam Hanafi itu antara wajib dengan fardu ada perbedaan. Yang paling mudah untuk kita pahami pada orang yang menunaikan haji dan umrah. Dalam mazhab Syafi'i pun ada wajib, ada fardu. Pada haji itu yang fardu adalah rukunnya, tidak boleh tidak dilakukan dan disyaratkan dengan tubuh sendiri. Sedangkan wajib boleh diwakilkan dan tetap sah haji walaupun tidak dilakukan. Misalnya mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, melontar jamarah, ihram di miqat, tawaf wada, walaupun tidak dilakukan 5 perkara ini, haji tetap sah, hanya berdosa saja. Dalam selain mazhab Syafi'i, dalam selain mazhab Hanafi, hanya pada haji dan umrah terdapat perbedaan wajib dan fardu. Sedangkan pada Imam Hanafi semua hal ada wajib, ada fardu. Maka termasuklah salat. Salat pada Imam Hanafi rukunnya hanya 7, tetapi wajibnya itu ada 21. Rukunnya membaca Al-Quran ketika berdiri pada setiap rakaat, itu rukun. Tapi bacaan yang wajib itu adalah Fatihah. Maka kalau ada orang salat tidak baca Fatihah, dia baca surat yang lain, menurut Imam Hanafi sudah sah tetapi berdosa. Tapi pada selain Imam Hanafi tidak sah dan berdosa. Kenapa? Karena itu adalah rukun sekaligus. Maka ada perbedaan nanti. Menurut Imam Hanafi wajib. Nabi mengancam orang yang mampu tetapi tidak berkorban, maka jangan mendekati musalla kami, tempat solat kami. Bagi orang tua kita dulu itu ancaman. Dan menyukaya hantim kerben beb totoba masjid, beb jajak dasah. Dulu ancaman itu. Tapi untuk orang sekarang itu berita gembira. Anda kalau kaya enggak mau berkorban, jangan dekat-dekat ke masjid. Alhamdulillah Pak Ustaz. Kenapa? Kurban enggak jadi, ke masjid enggak datang. Saat ditanya, kenapa enggak pernah datang lagi ke masjid? Dilarang oleh Pak Imam. Kenapa dilarang? Karena kemarin saya enggak berkorban. Jadi menjadi contoh biar, oh begitu caranya, ke depan saya pun enggak berkorban. Maka dulu bagi orang tua kita dilarang ke masjid itu adalah sebuah hukuman. Tapi sekarang dilarang ke masjid itu adalah sebuah pencapaian. Alhamdulillah. Sunnatnya ini muakkad. Jadi karena sifatnya muakkad, bila tidak dilakukan menjadi makruh. Dan sifatnya itu adalah kifayah. Apa makna kifayah? Kita ambil pemahaman dari fardu kifayah. Ada seorang warga cat masjid meninggal dunia, maka berlaku fardu kifayah kepada semua warga cat masjid untuk memandikan, mengkafankan, mensolatkan dan menguburkan. Tapi tidak wajib semuanya. Ada satu orang saja yang melaksanakan, dia yang mandikan, dia yang kafankan, dia yang solatkan dan dia yang kuburkan, maka yang lain selamat, tidak berdosa. Pertanyaannya, pahalanya untuk siapa? Hanya untuk yang satu ini, yang lain tidak dapat pahala. Keuntungan bagi yang lain adalah bahwa mereka selamat dari dosa. Cuma pada bab kurban ini memang tidak ada dosa karena hukumnya sunat. Tapi karena sifatnya muakkad, orang yang mampu dan tidak mau maka dihukumkan makruh. Karena sifatnya kifayah, seharusnya kalau dalam keluarga tadi ada berenam, seperti dalam kasus saya, istri dan 4 orang anak, maka sepatutnya ada 6 ekor kurban. Tidak harus demikian. Bila tidak mampu 6 ekor, setidak-tidaknya seekor saja.
bila ada salah seorang di antara kami yang berenam ini melaksanakan kurban, apakah saya, ataukah istri saya, ataukah anak-anak saya, maka selesailah tuntutan tersebut, dalam artian anggota keluarga yang lain tidak lagi dihukumkan makruh, sedangkan pahala untuk yang diniatkan. Nah, kalau kemampuan kita hanya seekor kurban setiap tahun, maka sedapat mungkin digilir di antara anggota keluarga. Tahun ini mampu satu, saya niatkan untuk diri saya sendiri. Tahun depan mampu 1 ekor, saya niatkan atas nama istri. Berikutnya atas nama anak sulung, berikutnya kedua, ketiga, keempat, nanti kembali lagi ke saya. Mungkin ada kalanya lebih dari kemampuan biasa, mampu untuk 6 ekor sekaligus, sembelih 6 ekor. Dan tidak dibatasi kurban itu 1 orang 1 ekor. Kenapa? Karena dalam contohnya Nabi pernah menyembelih kurban dalam salah satu tahun pelaksanaan Idul Adha sebanyak 100 ekor unta sendiri. Untuk beliau sendiri 100 ekor unta. Luar biasanya, 63 ekor diantaranya beliau sembelih sendiri dan sisanya diserahkan kepada menantu Sayyidina Ali. Maka perlu ada menantu yang kuat seperti Sayyidina Ali. Dan mertua harus lebih kuat. Karena Nabi 63 ekor, sisanya pada Sayyidina Ali 37 ekor. Bagi kita hanya pegang-pegang ekornya saja. Karena eksekutornya ada orang lain. Maka seharusnya korban itu sunat disembelih sendiri. Bila mampu. Kita sekarang terlahir dengan jiwa yang sangat lemah. Jangankan menyembelih lembu, kambing ataupun unta, bahkan ayam pun harus diantarkan ke imam masjid. Netulung tidak ada imam. Kenapa? Karena kalau kita yang sembelih, ayamnya belum disembelih, kita sudah pingsan lebih dahulu. Saking lemahnya mental kita. Maka dalam bab ini kita kagum kepada orang-orang ISIS itu. Jangankan lembu, manusia pun disembelih. Itu yang hebatnya mereka. Okay. Sunatnya sendiri, maka Nabi eksekusi sendiri. Jadi kalau ada kemampuan, tidak harus dibatasi. Pak Ustadz, ini seekor lembu untuk berapa? Untuk bertujuh. Tapi saya jomblo Pak Ustadz. Boleh seekor lembu untuk beliau sendiri. Boleh seekor lembu untuk sendiri, tidak masalah. Tapi sekurang-kurangnya seekor kambing untuk 1 orang atau 1/7 lembu untuk 1 orang. Jadi bahasa para ulama itu bukan seekor lembu untuk bertujuh, tapi 1/7 lembu untuk seorang. Walaupun terdengar seolah-olah seperti eknok, ekcanok, emanok, tetapi maknanya berbeda. Kalau seekor lembu untuk bertujuh, itu memberikan kesan 7 orang itu dengan niat yang sama, sama-sama untuk kurban. Ternyata tidak harus demikian. Boleh 7 orang itu dengan 7 niat yang berbeda. Misalnya 2 orang porsinya itu diniatkan untuk kurban, yang 2 orang lagi porsinya diniatkan untuk akikah, yang 2 orang lagi porsinya diniatkan untuk makan sendiri, yang 1 orang lagi porsinya itu diniatkan untuk dijual lagi. Maka masing-masing mendapatkan pahala sesuai dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Maka kasusnya, bila ada salah seorang di antara kita bernazar untuk melaksanakan kurban tahun ini dengan menyembelih seekor lembu, dalam perjalanannya kita tidak mendapati ada kawan 6 orang yang lain patungan membeli seekor lembu. Sudah menjelang hari H dan belum ada titik terang sama sekali. Maka solusinya, datang ke pasar hewan, Lambaru barangkali yang ada jualan daging. Ketika pedagang itu mau sembelih lembu untuk dijual, negosiasi dengan beliau. Pak, lembu ini berapa harga seekor? 15 juta kata beliau. Kalau saya beli 1/7-nya berapa? 3 juta rupiah. Oke Pak, saya beli 1/7-nya 3 juta rupiah. Tapi tolong nanti saat disembelih, niatkan yang 1/7 ini sebagai kurban atas nama saya. Yang sisanya 6 bahagian lagi silakan itu milik Anda untuk diperjualbelikan. Sah. Nah, itu maknanya. 1/7 lembu atau unta untuk 1 orang, bukan seekor lembu untuk bertujuh.
Pelaksanaannya itu dibatasi di dalam masa 4 hari dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Malik dengan mazhab Hanafi hanya 3 hari, hari raya Idul Adha dan 2 hari tasyrik. Tapi pada mazhab Imam Syafi'i itu adalah 4 hari sampai hari terakhir hari tasyrik. Ya, jadi kalau dalam kasus tahun ini karena Idul Adha-nya pada tanggal 31 Juli bertepatan dengan hari Jumat, ya, maka kita beruntung. Ini kesempatan bagi pemerintah untuk menunjukkan taringnya bahwa Aceh itu punya keistimewaan meliburkan Idul Adha berikut dengan hari tasyriknya. Padahal hanya perlu perjuangan 1 hari lagi saja, hari Senin. Sebab Jumat memang sudah tanggal merah nasional, Sabtu dan Ahad memang libur akhir pekan, tidak perlu ditambah. Tinggal keberanian pemerintah sehari lagi. Itu boleh jungkat-jungkat ke pemerintah. Untung nak katanya. Kalau itu pun tidak berani, hendak orang pegah. Tinggal tambah sehari saja. Geser kerja hari Senin ke kerja hari Sabtu untuk meliburkan hari Senin tersebut agar kita benar-benar menikmati suasana Idul Adha berikut dengan hari tasyrik. Maka 4 hari penyembelihan. Menyembelihnya disyaratkan dalam 4 hari, tetapi menghabiskannya tidak harus dalam masa 4 hari. Maka di awal-awal Islam Rasulullah melarang. Tidak boleh daging kurban itu disimpan, wajib diselesaikan. Kenapa? Karena di awal-awal Islam sahabat-sahabat Nabi itu masih terpengaruh dengan tradisi jahiliyah yang pelit. Jadi kalau boleh disimpan, maka orang miskin tidak dapat jatah, semua orang akan simpan. Maka Nabi setelah berjalan lama terlihatlah para sahabat-sahabat itu sangat dermawan. Jadi ketika tidak ada perubahan hukum, kurban sudah sangat banyak, tidak sanggup diselesaikan, maka beliau katakan, kuntu nahaitukum anid dikhari luhumil udhiyah. Dulu saya melarang kalian untuk menyimpan daging binatang kurban. Ala faddakhiruha, tapi sekarang silahkan disimpan. Makanya para ulama sekarang bagi peruntukan daging kurban itu ada 3. Secara umum, nanti ada ketentuan khusus. 1/3 untuk dikonsumsi untuk diri sendiri dan juga disedekahkan, dikendurikan kepada orang lain. 1/3 untuk disedekahkan kepada fakir miskin, dan 1/3 untuk disimpan. 1/3 itu tidak harus dibagi 3. Makna 1/3 itu ada 3 pengelompokan. Nanti diperbesar porsinya untuk sedekah. Maka orang-orang miskin yang menerima itu mereka bisa menyimpan, orang kaya yang menyembelih kurban mereka juga bisa menyimpan. Boleh disimpan dalam waktu yang lama. Apalagi dalam kasus sekarang di Arab Saudi itu di musim haji kurban berikut dengan dam itu hampir sekitar 10.000 ekor kambing disembelih dalam masa 4 hari. Karena ada 5 juta orang jemaah haji, tentu ada 5 juta ekor dam. Dan dari 5 juta jemaah haji berikut dengan warga Arab Saudi yang 20 juta tersebut, tentu bertambah lagi dengan kurban. Okelah, setengahnya saja dari populasi mereka, ada 10 juta ekor kurban. 10 juta ekor kurban ditambah dengan 5 juta ekor dam. Bayangkan, 15 juta ekor kambing disembelih dalam masa 4 hari. Sedangkan penduduk Arab Saudi hanya 20 juta jiwa. Tiba-tiba ada orang dari Aceh bernazar mau menyembelih kurban di Arab Saudi. Maka ada mahklah, ada tumbung, ada mahdum, ada payahnya. Orang yang sudah sangat banyak itu yang dituang lagi. Padahal di Aceh ada daerah-daerah, bahkan di Banda Aceh ini ada kampung-kampung yang tidak pernah mengenal kurban kecuali namanya saja. Saat kita datang ke kampung tersebut, Pak, di sini ada kurban. Apa jawaban mereka? Kami sudah lama dengar sebutan kurban, tapi bagaimana wujudnya wallahu alam katanya. Ini menjadi masalah bagi kita. Ada orang yang hanya mengenal kurban tetapi tidak tahu bentuknya itu seperti apa. Maka seharusnya kita data berapa kebutuhan daging kurban di wilayah Gampong Cat Masjid. Bila sudah terpenuhi kuotanya, maka seharusnya dibagi-bagikan ke kampung-kampung binaan, ke kampung-kampung yang membutuhkan. Bagusnya diantarkan langsung oleh pemiliknya. Nanti pemilik bertanya, Pak Kecik, Pak Imam, panitia, kebutuhan kurban di Kampung Cat Masjid sudah terpenuhi? Oh sudah. Kalau begitu saya daftar saya ada 1 ekor lembu dengan keluarga, tapi lembu ini akan saya antarkan umpamanya ke Alunaga.
Jadi kalau itu kita lakukan, maka tidak ada yang berdebat tentang sahnya. Yang terjadi perdebatan para ulama apabila kampung cot masjid belum mencukupi kebutuhan daging kurban, tiba-tiba kita prioritaskan ke tempat yang lain. Itu sama seperti hukum zakat. Fakir miskin di cot masjid masih membutuhkan zakat, tiba-tiba zakatnya kita bayar ke cot keung. Itu masalah. Ya, ini fakir miskin di sini sudah selesai kebutuhannya, baru diantarkan ke daerah-daerah terdekat yang membutuhkan. Jadi kalaulah kurban itu kita antarkan ke satu kampung secara konsisten setiap tahun, maka insya Allah bila status kita jomblo ingin kawin ke kampung tersebut, nilai mas kawin turun sedikit. Kenapa? Dibisikkan oleh Tengku Imung dan Pak Kecik. Yang kenyai tak kerebun kena lebih. Memang mahir aja dah merah. Kalau kita kebut-kebutan di kampung itu dan terjadi kecelakaan, insya Allah tidak akan dikeroyok. Kenapa? Dihalangi oleh Pak Kecik. Pun hawa punya kerebun lah. Kenapa? Karena kita sering bersilaturahmi mengantarkan kurban ke tempat-tempat tersebut. Maka jangan egois. Jadi karena ketidakpahaman kita, maka saya melihat ada kesan, mungkin salah paham saya. Kampung-kampung tertentu setelah Idul Adha itu pasang spanduk, alhamdulillah di kampung kami tahun ini ada kurban 10 ekor sapi dengan 30 ekor kambing. Saya membacanya itu sebagai nuansa bahagia bahwa itu prestasi, 10 ekor sapi dengan 30 ekor kambing. Artinya hanya sekitar untuk 100 ekor saja. Sedangkan kakak di Banda Aceh ini paling kurang ada 500 kakak. 100 ekor kurban kita berbangga. Sungguh kalau diketahui oleh orang lain kita akan malu. Kenapa? Jangankan maksimal, ideal pun belum. Maka kita tingkatkan. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang positif, itu adalah sebuah motivasi. Ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Satu. Yang kedua, ada keterbukaan informasi. Oh, panitia sudah mendata. Itu kalau kita melihat dari sudut pandang yang positif. Kemudian perlu diingatkan, jangan terpengaruh untuk semuanya mengantarkan kurban ke Masjid Raya Baitur Rahman. Karena saya juga dapat laporan dari kawan-kawan di sana, Masjid Raya itu yang paling banyak menerima kurban. Kenapa? Karena ada pengumuman, kami menerima kurban dari Ustadz Masrul Aidi Al-Cat Keengi, seekor gajah. Kan naik nama saya, oh gajah kurban ya. Jadi karena mengharapkan pamor ini, oke, silahkan sah-sah saja. Kalau hanya sekedar berharap nama, laporkan saja ke Masjid Raya. Pak, saya dari Cot Keeng ada kurban 1 ekor, tapi saya antarkan ke Kampung Kulan. Nanti diumumkan, Ustadz Masrul Aidi menyumbang seekor lembu kurban, tetapi disembelih nanti di Kampung Alunaga umpamanya. Kita dapat nama, orang miskin dapat daging, dan yang lain dapat informasi. Jadi semua mendapatkan hak-haknya. Jadi tidak harus kurban itu di tempat yang sama, karena laporannya ketika sudah disembelih semuanya, sebab kita panitia ini tidak ada yang bersedia untuk bekerja 4 hari berturut-turut. Jadi akhirnya kurban sebanyak apapun tetap diselenggarakan sesuai dengan amanat proklamasi, diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi kalau ada 10 ekor lembu, 10-nya selesai 1 hari. Ditumpuk-tumpuk, dibagi-bagi. Sore harinya daging itu berceceran di situ, tidak ada yang mengambil. Kenapa? Warga banyak yang pulang di Idul Adha, banyak yang bersilaturahmi, tidak sempat fokus pada perkara-perkara begini. Dan panitia tidak punya tempat untuk penampungan. Masalah. Maka diingatkan bahwa waktu pelaksanaan kurban itu 4 hari. Jadi kalau kira-kira di kampung kita sudah sepakat panitia di hari pertama, karena kita merasa kebutuhan daging kurban untuk warga sudah mencukupi, dan kita tidak mengantarkan ke tempat yang lain, ingin berbagi di kampung yang sama, cobalah di hari yang lain. Kalau saya di Cot Keeng itu biasanya di hari yang keempat, walaupun hanya seekor kambing saja, ketika dibagi-bagi tumpukannya hanya 1 genggam daging saja. Tapi karena itu di hari keempat stok daging mereka sudah menipis, orang lain tidak lagi ada yang mengantarkan, maka yang 1 genggam itu pun terasa besar sekali. Tapi di hari pertama kita ikut menyembelih, orang baru terima beberapa kilo dari orang lain. Nah yang 2 kilo, 2 kilo kita tambah caknya, terus dia tambah regam rentat. Langsung dikritik, ni dah lah kau tengku. Hanya terkiade itu. Tapi kalau di hari yang keempat ketika stok daging orang lain sudah habis, kita antarkan. Sekecil apapun jumlahnya, itu akan sangat berharga. Maka itu harus menjadi perhatian. Jadi menyembelih kurban, berkurban dengan menyembelih ada 3 kategori binatang. Kambing dibagi 2. Kalau dalam bahasa Arabnya itu ada yang disebut dengan dha'nun, ada yang disebut dengan ma'zun.
Dha'nun itu jenis kambing yang bulunya dipakai untuk wol, seperti domba. Bagus penampilannya, ukuran badannya pun besar. Maka untuk kambing seperti ini umurnya setahun. Kalaupun tidak penuh setahun, minimal gigi depan sudah rontok. Cuma masalah di kita, dari mana kita tahu setahun? Kalau dalam kitab fikih kata para ulama, informasi tentang umur binatang itu diterima dari penjual. Itu ketika penjual dulu jujur. Sedangkan penjual sekarang jarang yang jujur. Mereka tidak pernah sebutkan umur kambing. Penjual sekarang tidak sebutkan berapa umur kambing. Mereka bertanya kebutuhan pelanggan, Anda perlu yang umur berapa? Maka umur kambing itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Kalau kita katakan elen perle kambing yang lehetun, nyu kali ton dulu. Nanti datang orang lain elen perle 2 ton, nyu 2 ton dulu. Jadi umur itu seperti pelampung. Pasang air dia naik, surut air dia turun. Ini jadi masalah karena pedagang kita jujur itu menjadi spesies langka. Makanya Nabi ingatkan, sumber rezeki yang paling baik itu yang nomor 2 adalah wa kullu bay'in mabrurin. Setiap transaksi jual beli yang mabrur. Apa makna mabrur? La ghisya fiha wala khiyanata. Tidak ada tipu-tipu dan tidak ada khianat. Maka dijelaskan apa adanya. Itu seharusnya demikian. Maka itu sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa Islam mengajarkan tertib administrasi. Jangankan manusia, bahkan kambing pun harus punya akte kelahiran. Buat akte kelahiran kambing. Sedangkan kita jangankan kambing, pemiliknya saja nggak ada akte. Kecuali yang PNS baru ada akte, karena syarat menjadi PNS. Yang kedua, lembu ataupun kambing yang tidak punya bulu lebat itu nanti ada ma'zin. Ma'zin itu dia tidak disebut bulu, nanti disebut hanya sya'run. Sya'run itu semacam seperti bulu di rambut kita ini. Sebab bulu dalam bahasa Arab banyak sekali kosakatanya. Ada bulu itu wibrun, ada bulu itu sufun, ada bulu itu sya'run. Nanti ada bulu itu maknanya apa namanya? Oh ya bani Adam qad anzalna alaikum ribash. Rishun. Rishun itu seperti bulu burung merak yang indah. Dia ada banyak pilihan kata bentuk bulu. Nah, kambing ataupun sapi yang berusia 2 tahun. 2 tahun tidak boleh kurang. Harus sudah penuh 2 tahun. Artinya baru selesai merayakan ulang tahun kedua. Minimal di hari penyembelihannya. Nah, ini jangankan kambing dan lembunya, bahkan orang yang punyanya pun tidak pernah ulang tahun. Pilihan yang ketiga, unta yang berusia 5 tahun. Karena unta baru layak konsumsi bila usianya 5 tahun. Dengan niat kurban atau dengan niat udhiyah. Jadi timbul masalah lagi, masalah niat. Perlu berulang-ulang kita ingatkan, hukum dasar kurban itu sunat. Tapi anomalinya, seharusnya bila hukum dasarnya sunat, hanya disebutkan bentuk ibadat itu kembali kepada hukum dasar. Sedangkan pada kurban tidak demikian. Kurban yang hukum dasarnya sunat harus disebutkan sunat untuk tetap mendapatkan hukum sunat. Tapi bila tidak disebutkan kurban sunat, dia berubah menjadi kurban yang wajib. Nah, maka diulas secara khusus di sini. Fama yaqa'u fi alsinatil awam, yang terjadi di dalam bahasa orang awam, kasiran kebanyakan, min syira'ihim ma yuriduna at-tadhiyata bihi min awailis sanah, sejak dari mereka membeli hewan yang ingin dijadikan kurban dari awal tahun. Wa kullu man sa'ala anha, dan setiap ada orang yang bertanya, yaquluna lahu, dijawab, hadhihi udhiyatun, ini kurban. Jawabannya hanya begitu saja, ini kurban. Fa in iqtasara ma'a jahlihim bima yatarattabu ala dzalika minal ahkam, padahal saat menyebutkan kata-kata ini hewan kurban, dia tidak tahu implikasi hukumnya. Ini akan berubah jadi apa? Yasiru bihi udhiyatan wajibatan, maka dengan sebutan tersebut hewan kurban ini menjadi kurban yang wajib. Nah, kurban yang wajib ini ada nilai plusnya. Pahala ibadat wajib jauh lebih besar daripada ibadah sunat. Hanya masalahnya,
yamtani'u alaihi akluhu minha. Kalau sudah menjadi korban wajib, pemiliknya tidak boleh makan sama sekali. Nah, pertanyaannya, kapan niatnya? Jadi ternyata ada dua niat. Ada kala saat sudah memiliki binatang tersebut, ada kala saat penyembelihan. Maka saya ambil contoh yang pertama. Saya datang ke pasar hewan, membeli seekor kambing. Saya bawa uangnya. Sampai ketemu dengan pemilik kambing, ditanya, Pak Ustadz mau kemana? Saya mau beli kambing. Kambing untuk apa? Untuk kurban. Karena saya belum punya kambing, itu belum berimplikasi hukum. Untuk menjelaskan hewan seperti apa yang layak. Nah, maka ditunjuklah, ini cocok Pak Ustadz, ini bagus. Berapa harganya? 3 juta rupiah. Oke, saya beli kambing ini seharga 3 juta rupiah. Saya jual Pak Ustadz. Berpindah hukum kambing itu menjadi milik saya, uang menjadi milik pedagang. Saya naik becak, truk atau apalah, di jalan ketemu kawan, bertanya, mungkin hanya sekedar basa-basi saja, behan tubuh pegahan, kepu kambing yang dengku, kambing itu untuk apa Pak Ustaz? Saya jawablah, ini untuk kurban. Dengan sebutan itu saja, kambing ini sudah wajib dikurbankan dan saya tidak boleh makan. Ini untuk kurban. Lalu apa yang harus dijawab? Nah, kalau ingin jawab apa adanya, maka dikatakan ini untuk kurban sunat. Kalau hanya dijawab ini untuk kurban, wajib hukumnya. Kalau dijawab ini untuk kurban sunat, maka tetap dalam hukum sunat. Jadi karena malam ini disampaikan, minggu depan baru dibeli, saat ditanya bingung, ini apa jawabannya? Untuk kurban sunat. Nah, kalau bingung jangan dijawab. Nah, untuk bukan pengen. Alah, aku pun dah tak bertanya, selesai. Kenapa? Karena salah-salah jawab nanti bermasalah. Sebab tidak bisa lagi diubah niat itu kalau sudah wajib. Gahayu tahu jawabannya. Atau yang kedua, saat penyembelihan, biasanya ada yang khusus meniatkan, apalagi seekor lembu itu untuk 7 orang. Lembu ini kurban sunat bapak Fulan bin Pulin, lembu ini kurban ibu Fulan binti Pulin, lembu ini kurban sunat bapak Fulan bin Pulin. Nah, pertanyaannya, ketika panitia menyembelih kurban, adakah dibedakan antara sunat dan tidak sunat itu? Maka dari yutikin juga. Ini jadi masalah bagi kita. Jadi kalau dikatakan oleh wakil, ini kurban bapak Fulan bin Pulin, ini kurban ibu Fulan binti Pulin, maka itu menjadi kurban yang wajib, yang pemiliknya tidak boleh makan sama sekali. Wajib disedekahkan seluruhnya, dan orang kaya tidak punya hak sama sekali. Bukan hanya pemilik, bahkan orang kaya tidak boleh diberi. Padahal seharusnya kalau itu kurban sunat, pemilik boleh makan, orang kaya boleh makan, orang miskin mendapatkan dalam hukum sedekah. Nah, ini persoalan sederhana, tapi tidak pernah disampaikan selama ini, maka berjalan begitu saja. Jadi yang harus kita ingatkan, kita apresiasi panitia karena punya semangat tinggi untuk bekerja. Tapi pertanyaannya, apakah panitia itu mempunyai ilmu yang memadai untuk melaksanakannya? Bila tidak, maka kita akan terjebak ke dalam ancaman dalam hadis Nabi, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Apabila diserahkan sebuah urusan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kebinasaan. Jadi kita sudah ikhlaskan 2,5 juta 3 juta rupiah untuk pelaksanaan kurban, tiba-tiba harapan pahala kurban itu tidak kita temukan. Tapi ini kan jadi sedekah Pak Ustaz. Beda pahala sedekah dengan pahala kurban. Nah, maka sama bandingannya dengan pertanyaan yang lain. Pak Ustaz, saya punya orang tua, ayah atau ibu yang sudah meninggal atau kerabat yang lain. Boleh enggak saya berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal? Jumhur ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tidak sah kurban untuk orang yang meninggal. Tidak sah kurban bukan berarti tidak sampai pahala, karena setiap amal kebajikan orang yang hidup boleh dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal. Lalu apa bedanya dengan menyembelih kurban ini diniatkan pahalanya? Hanya pahala kurban yang tidak sampai. Yang sampai adalah pahala sedekah itu. Maka kalau ingin bersedekah kurban untuk orang yang sudah meninggal, lebih bagus sedekahkan sejumlah uang sedekah kurban untuk masjid, anak yatim, dan yang lain. Maka 2 tahun ini saya
membeli seekor kambing di Aceh Selatan karena saya akan berhari raya di sana. Siapa? Dalam perjalanan ibu saya dapat informasi bahwa saya sudah beli kambing di sana, mau dijadikan korban. Beliau bertanya, kamu sudah beli kambing? Saya bilang, untuk apa? Saya katakan niat saya untuk korban, karena saya tidak sebutkan sunat karena memang niatnya nggak makan sendiri supaya lebih besar. Pertanyaan, bagaimana bila kambing yang sudah kamu beli itu kita niatkan saja untuk abuci kakek saya, ayah dari saya sendiri. Bayangkan ini meminta anak saya tolak seolah pegang sekali. Saya rohnya ketentuannya jadi penting. Maka saya sampaikan kepada dia, ini secara hukum tidak akan sampai pahala korban untuk orang yang sudah meninggal. Untuk orang meninggal lebih baik kita cari uang yang lain sehari datang korban kita sedekahkan. Itu tidak ada perbedaan pendapat. Tapi karena orang sudah berbicara demikian, maka sudahlah kambing ini saya nyatakan untuk meja. Kenapa? Karena orang tua kita itu sangat sensitif. Seolah-olah kita akan diberikan mentang-mentang kita tahu hukum, orang hukum supaya jangan membuat orang lain. Kritik campur orang tua itu sangat sensitif. Maka saya beri saya serahkan atas nama hobi kita. Saya beri atas nama hobi. Untuk keluar dari hukum, ada hak-hak yang harus kita sampaikan. Karena tidak disampaikan oleh senior-senior kita yang lebih berhak dan berkepentingan. Mungkin pemikiran mereka ini sudah dipahami, tapi kita yang setiap hanya berinteraksi dengan panitia tahu bahwa ini bisa menjadi masalah. Kan? Kalau membeli ataupun meniatkan ada dua pilihan: saat kita sudah memiliki atau saat penyembelihan. Kalau memang ini korban sunat, katakan ini korban sunat 4 bulan lebih, ini korban sunat 3 bulan lebih. Kalau memang tidak diniatkan sunat, maka menjadi wajib. Kalau menjadi wajib, pemiliknya tidak boleh makan, orang kaya tidak boleh dapat jatah. Nah, itu yang harus kita ingat. Hadirin dan sekalian yang Allah, karena sudah berbunyi lonceng, jadwal pengajian sudah habis, kata pemandangan Isya, dan kita masih ada sisa kali pertemuan lagi. Kita akan terus bahas tentang format ini. Dan bagi bapak-bapak, ibu jemaah pengajian yang ada persoalan mau ditanya sekarang boleh. Kira-kira lupa pertanyaan dicatat saja dulu, besok minggu pertemuan berikutnya diserahkan ke panitia dan kita akan jawab. Karena ini menjadi persoalan yang besar. Sebab kita sudah bersedia keluarga yang besar, tiba-tiba hanya karena kesalahan pada teknis pelaksanaan, niat yang besar itu gagal. Bukan dari ada apa-apa, ada apa-apa. Bandingan pahalanya itu seperti orang yang bayar zakat fitrah sebelum sholat Id dengan bayar zakat fitrah setelah sholat Id. Faman addaha qabla shalah fa hiya shadaqatun maqbulah. Barang siapa yang tunaikan zakat fitrah sebelum sholat, itu adalah zakat fitrah yang diterima. Wa man addaha qabla shalah fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Tapi kalau dikerjakan setelah selesai sholat Idul Fitri, maka itu seperti sedekah yang hari-hari. Kewajiban selesai, tapi pahala tidak sama. Demikian pula korban. Jadi kalau korban ini tidak sesuai ketentuan kita laksanakan, itu hanya seperti kita beli daging hari-hari biasa kita bagi kepada fakir miskin. Tapi bila sesuai dengan ketentuan, apa kata Nabi? Aqdimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati maqayakum. Besarkanlah korban kalian karena insyaallah kelak di akhirat di atas siratal mustaqim itu akan menjadi kendaraan dan tunggangan kalian. Ternyata karena tidak sesuai pelaksanaannya, tunggangan yang nanti tidak datang, yang datang hanya kredit. Kredit yang harus kita pertimbangkan dengan baik. Lihat dari sekalian dari Allah, itu sekedar komentar dari saya. Mungkin untuk malam ini ada yang ingin bertanya, silakan datang sekarang. Bila tidak ingat nanti sampai pulang diingat dicatat, karena kata Imam Syafi'i ilmu itu seperti binatang buruan dan pena itu adalah pengikat. Ikatlah binatang kalian karena